Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi alur cerita dari anime yang berjudul Fairy Tail Part 2. Pada part 2, Skin memperlihatkan sebuah bangunan dari Dewan Sihir. Terlihat dari Dewan Sihir tengah membicarakan kuil Fairy Tail yang sebelumnya merusak sebuah pelabuhan. Skin berpindah kembali kepada Natsu dan Lucy. Mereka sepertinya telah sampai di depan bangunan kuil Fairy Tail. Lalu mereka pun masuk. Kocaknya, Natsu malah membuka pintu dengan menendangnya. Tapi orang-orang di sana bersikap biasa saja seolah mereka terbiasa dengan hal itu. Mereka menyambut Natsu dan kawan-kawan dengan sangat meriah. Tapi salah seorang anggota kuil malah mengatai Natsu. Natsu pun berlari dan menendangnya sambil berkata, "Info tentang salamander itu bohong kan?" Kemudian seisi Fairy Tail pun kacau balau dan mereka saling baku hantam. Eits, jangan salah paham, sepertinya mereka memang terbiasa seperti itu. Tapi anehnya si Lucy malah tidak menghiraukannya dan malah terkagum-kagum oleh keadaan itu. Mungkin ia terlalu senang karena akan bergabung dalam sebuah guild yang terkenal. Adegan pun dilanjutkan dengan memperkenalkan orang-orang yang tergabung dalam guild Fairy Tail. Yang pertama ada Grey Wolfbuster, seorang yang terbiasa selalu bertelanjang dada. Dilanjut dengan Kana, ia adalah seorang wanita yang katanya adalah peminum terkuat di Fairy Tail. Kemudian terlihat seorang pria kekar berambut putih. Pria itu bernama Elfman, seorang penyihir yang berotot. Selanjutnya ada pria yang narsis bernama Lucky. Katanya dia berada di peringkat teratas dalam penyihir yang dipilih. Sepertinya dia seorang playboy yang bersikap seperti predator di hadapan para wanita. Lucy pun keheranan karena ternyata guild yang akan dia masuki ternyata tidak memiliki penyihir yang serius. Tapi tiba-tiba datanglah seorang penyihir cantik yang bernama Mirajan. Mirajan adalah seorang penyihir yang menjadi model majalah Soulcatcher mingguan. Dan dia sekarang bekerja sebagai pelayan di Fairy Tail. Lucy pun dibuat terpingkal-pingkal oleh para penyihir di Fairy Tail. Lalu datanglah seorang pria besar yang menghentikan kekacauan di sana. Ternyata dia adalah seorang master dari guild Fairy Tail. Dia kemudian menyambut Lucy dengan penuh sopan santun. Ajaibnya kekacauan pun langsung berhenti karena adanya sang master. Rupanya sang master adalah seorang kerdil yang bernama Makarov. Akhirnya Makarov pun marah-marah dan menunjukkan kertas yang berisi keluh kesah dari para Dewan Sihir. Oh ya, Dewan Sihir itu adalah sebuah organisasi yang mengatur seluruh guild penyihir. Makarov berkata bahwa Dewan Penyihir marah kepadanya, tapi menurutnya itu tidak apa-apa dan ia tiba-tiba berkata bijak. Sihir adalah kekuatan yang tidak masuk akal, tapi itu terlahir karena sebuah alasan tertentu. Itu bukanlah suatu kemampuan yang ajaib. Itu adalah gabungan dari jiwa yang mengalir dalam diri kita, dengan jiwa yang mengalir di dalam itu sendiri dan menjelma menjadi bentuk fisik. Itu membutuhkan fisik dan pikiran yang sangat kuat. Faktanya sihir adalah keseluruhan jiwa seseorang yang mengalir keluar. Tanpa adanya pengawasan dari sang kuasa, ia tidak akan bisa berkembang. Jangan takut pada orang-orang bodoh yang ada di Dewan Sihir. Percayalah pada jalan yang kalian pilih, seperti itulah penyihir dari Fairy Tail. Kemudian semuanya pun bersorak bergembira. Setelah itu Skin berganti menyorot Lucy dan Natsu. Keadaan terlihat lebih tenang saat ini. Natsu terlihat sedang melihat papan berisikan poster-poster. Ternyata itu adalah bahan questbot atau papan permintaan. Papan itu berisi informasi tentang permintaan-permintaan dan nantinya para penyihir bisa memilih pekerjaan apapun yang disukai dari papan ini. Di sela-sela Natsu yang sedang sibuk memilih-milih pekerjaan, tiba-tiba seorang anak kecil bernama Romeo datang menghampiri Master Makarov dan berkata, "Kenapa ayahku belum pulang?" Ternyata ayahnya yang seorang penyihir belum pulang juga dari tugasnya selama 1 minggu. Masalahnya ayah berjanji akan pulang dalam 3 hari. Romeo meminta agar para penyihir Fairy Tail mencari ayahnya yang bernama Makau. Pada akhirnya Natsu mengambil sikap tegas untuk menyusul Makau. Karena katanya Natsu juga mempunyai kondisi yang sama dengan Romeo. Menurut netizen, ayah Natsu adalah seorang naga. Ya, namanya adalah Ignil. Ternyata salamander yang dicari-cari selama ini adalah ayahnya sendiri. Akhirnya Natsu pun pergi. Dan Skin berpindah ke dalam kereta kuda. Anehnya Lucy pun malah ikut dengan Natsu dan seperti biasa Natsu malah terlihat mabuk kendaraan. Tiba-tiba kusir kereta kuda berkata bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan saat ini. Mereka pun keluar dari kereta kuda. Kagetnya setelah keluar ternyata mereka berada di sebuah gunung yang ditutupi oleh es dan salju. Ternyata itu adalah Gunung Akobe tempat Makau melakukan pekerjaannya. Karena kedinginan, Lucy pun menggunakan sihirnya untuk membuka sebuah gerbang jam. Lucunya ternyata Lucy malah masuk ke dalam jam itu.
Seketika mereka bertemu dengan monster salju dan Lucy pun malah dibawa monster salju itu. Lalu di persembunyian monster itu, Natsu tiba-tiba datang menyelamatkan Lucy dan menanyakan keberadaan Makau. Tapi monster itu bilang ia tidak suka pria dan Natsu pun dipukul keluar langsung. Karena kesal, Lucy mengeluarkan gerbang roh Taurus dan mencoba melawan monster itu. Dan Natsu pun kembali dengan dibawa oleh Happy dan bertarung sengit dengan monster salju itu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya monster itu pun kalah. Tetapi hal yang mengejutkan, monster itu ternyata adalah Makau yang mereka cari-cari. Kata Happy, tubuh Makau di take over oleh Vulcans. Take over adalah sihir untuk mengambil alih tubuh manusia, dan Vulcan adalah monster yang hidup dengan mengambil alih tubuh manusia. Sepertinya Makau diambil alih setelah bertarung sengit dengan para Vulcan. Akhirnya Makau pun tersadar dan ia pun berkata bahwa ia menyedihkan karena kalah dari para Vulcans meskipun ia sudah mengalahkan 19 dari mereka. Akhirnya Natsu pun mengajak Makau pulang. Skin pun berpindah menyoroti Romeo. Dan terlihat Romeo sedang mengingat-ingat hal yang telah ia lakukan kepada ayahnya. Tak lama kemudian Makau pun datang sambil dibopong oleh Natsu. Makau pun menghampiri anaknya dan segera Romeo langsung memeluknya. Makau meminta maaf karena sudah membuat anaknya cemas dan keadaan pun membaik. Akhirnya, Romeo pun meneriakkan kalimat terima kasih kepada Natsu, Lucy, dan Happy. Skin pun ditutup dengan senyuman manis Lucy. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita anime yang berjudul Fairy Tail. Nantikan episode-episode selanjutnya. Buat kalian yang suka karya saya, biar gak ketinggalan silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gua pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.